Septi. Waalaikumsalam Bu Ida. Gimana kabarnya Bu Septi? Alhamdulillah baik Bu Ida. Bagaimana kabarnya Bu Ida hari ini? Alhamdulillah lumayan baik Bu. Lumayan baik ini. Bu Septi lagi sibuk nggak? Ini baru pulang sekolah sih Bu, enggak. Alhamdulillah. Santai-santai aja ini Bu. Oke. Bu Septi, Iya, gimana? saya ingin cerita. Cerita apa Bu? Saya ada sedikit masalah di kelas. Barangkali Bu Septi punya ide gitu. Tentu saja Bu Ida. Saya siap kok untuk mendengarkan Bu Ida. Memangnya kalau sudah cerita dengan saya, hal apa sih sebenarnya yang Bu Ida inginkan atau Bu Ida harapkan dari saya ini? Ya, nanti kalau sudah cerita sama Bu Septi, semoga saya dapat menemukan ide untuk mengatasi masalah saya ini. Sebenarnya nggak serius sih, tapi saya membutuhkan itu, Bu. Oke. Memangnya masalahnya apa sih Bu? Kelihatannya kok bikin pusing. Lumayan. Begini loh Bu Septi, permasalahan saya itu yang saya hadapi tentang pembelajaran di kelas. Tentang anak-anak. Oh, tentang anak-anak. Iya. Kalau boleh tahu Bu, permasalahannya apa ya Bu? Gimana sih ceritanya? Nggih, gini loh Bu Septi, di dalam kelas saya itu kan banyak anak, karakteristik anak yang berbeda-beda pastinya. Kalau di TK ya terlihat sekali. Nah, ini saya tuh punya salah satu murid yang super keren. Dia itu cantik, namanya Sofia, Bu. Sebenarnya dia itu anaknya penurut, Bu. Tapi entah kenapa dia itu kok belum bisa mengikuti materi pembelajaran saya di kelas seperti teman-teman yang lainnya. Hobinya itu menggambar terus. Dan gambarannya pun itu hanya satu objek, Bu. Yaitu orang itu aja. Semua apapun yang digambar itu orang. Nah, ketika di kelas itu kalau saya seumpama hari ini saya itu belajar tentang angka gitu ya, belajar membuat angka 6 gitu. Sofia itu enggak seperti teman-teman yang lainnya, Bu. Dia enggak mau membuat angka 6 tapi dia menggambar orang yang jumlahnya 6. Begitu, Bu. Ya, saya juga bingung ini. Kenapa sih kok Sofia seperti ini? Padahal dia juga penurut, tapi ketika saya arahkan gitu selalu dia tetap apa yang dia inginkan. Nah, apapun kegiatannya pokoknya dia itu ingin menggambarnya itu orang gitu loh, Bu. Wah, itu istimewa sekali ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan Sofia bisa mengikuti pelajaran dan hanya mau menggambar saja Bu? Kira-kira apa Bu? Faktor penyebabnya. Iya sih, seminggu yang lalu waktu mamanya itu menjemput ke sekolah gitu Bu, saya ajak ngobrol, saya panggil ke kelas terkait perkembangan Sofia tentunya Bu. Nah, Sofia ini kok senangnya menggambar, apa di rumah bagaimana? Saya bertanya dengan orang tuanya. Ternyata benar Bu, orang tuanya bilang, iya Bu, kalau di rumah itu senangannya coret-coret, dimanapun dia coret, apapun yang dia temukan itu selalu dicoret, baik itu bantal, tembok, buku, apapun kok dicoret. Itu mungkin kata orang tuanya mungkin kebanyakan nonton YouTube itu loh Bu, film kartun Elsa yang cewek perempuan rambut panjang itu loh Bu Septi. Oke, berarti Sofia ini sebenarnya memiliki kelebihan di seni rupa yaitu menggambar ya Bu. Lalu harapannya Bu Ida, Sofia itu harus seperti apa kalau di kelas ketika pembelajaran Bu? Ya harapan saya sih Sofia sama seperti teman-temannya ketika belajar membuat angka ya dia membuat angka, ketika belajar membuat huruf dia membuat huruf, menggambar ya menggambar, mewarnai mungkin juga mewarnai gitu Bu. Jadi sesuai dengan tujuan apa pembelajaran saat itu, tidak senengnya sendiri tapi tetap bisa mengembangkan bakatnya menggambar gitu loh Bu.
Oh iya, benar banget Bu Ida. Biar apa yang menjadi tujuan pembelajaran tetap tercapai gitu ya Bu ya. Dan Iya, juga pastinya bakatnya dari Sofia tetap terasah. Lalu mm, Bu, apa rencana Bu Ida selanjutnya dan juga langkah-langkah untuk mengatasi hal ini Bu? Kira-kira apa Bu? ya, rencana saya langkah-langkah yang akan saya lakukan akan memberikan pendampingan yang lebih dan perhatian lebih daripada teman-temannya ketika proses pembelajaran untuk memberi arahan Sofia bisa mengikuti aturan kegiatan belajar dahulu, kemudian memberikan waktu khusus ketika dia sudah selesai pembelajaran agar dia itu bisa menuangkan hobinya gitu Bu, mengembangkan hobinya menggambar, dan saya akan memotivasi untuk bisa menggambar selain gambar orang gitu Bu. Bu Ida itu rencana yang sangat bagus banget Bu. Dimana Bu Ida itu kan memberikan arahan, bisa mengikuti aturan belajar dan juga memberikan kesempatan kepada Sofia untuk bisa menuangkan hobinya dengan memberikan waktu khusus ya Bu. Arahan Iya. dan waktu khusus seperti apa sih yang Bu Ida berikan uh, kepada Sofia ini? Yang pasti saya akan memberikan arahan yang lebih itu ketika proses belajar, Bu. Jadi saya akan mungkin lebih mendekati dia, menuntun dia ketika dia akan mulai menggambar, mungkin saya akan mengingatkan, ayo belajar angka dulu, nanti baru menggambar. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi tapi strategi yang tidak menimbulkan kecemburuan, Bu, pada anak-anak yang lain. Dan waktu khusus di sini mungkin setelah belajar nanti Sofia akan saya beri waktu untuk menggambar apa yang ingin dia gambar sebelum istirahat. Begitu Bu Septi. Berarti ada itu ya Bu, apa perhatian yang khusus ya untuk memenuhi kebutuhan belajarnya Sofia ini. Iya Bu, soalnya tidak sama dengan teman-temannya. Ini sangat super sekali Bu anaknya. Bu tadi kecemburuan yang seperti apa atau Bu yang jenengan sampaikan tadi Bu? Iya Bu, kalau anak-anak usia TK itu semua kan menginginkan perhatian yang lebih ya. Contohnya seumpama saya merangkul temannya satu, pasti anak lainnya juga pengen dirangkul dengan cara mencari perhatian, mungkin caper gitu loh Bu, biar dia juga ikut dirangkul. Itu bentuk kasih sayang Bu. Dan Iya. saya kan nggak bisa merangkul dalam satu waktu sekaligus, kan nggak bisa. Nanti mungkin yang paling bisa apa gitu cepat-cepat saya apresiasi dengan saya rangkul, apa saya cium gitu Bu. Bentuk kasih sayang dan perhatian Bu. Oh bentuknya seperti itu. Lalu Bu Ida, komitmen Bu Ida dalam menyelesaikan masalah ini, apa yang akan Bu Ida terapkan kira-kira untuk kedepannya nanti? Mungkin saya akan melakukan secara terus-menerus yang pasti ya Bu ya, Ya. dan continue sampai nanti terlihat perubahan yang terjadi dalam diri Sofia, bisa mengikuti aturan belajar, dan Sofia tetap bisa terarah untuk mengasah bakat menggambarnya. Begitu Bu, saya akan terus-menerus melakukannya. Berarti komitmennya melakukan secara kontinu ya Bu ya? Iya, iya Ya. Bu. Bu, kalau kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Ida dalam menjalankan komitmen ini Bu? Tentunya saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, dan juga orang tua Bu untuk saling bekerja sama agar semuanya dapat terlaksana gitu Bu. Betul sekali Bu Ida. Jadi memang kita itu kalau bisa di dalam ruang lingkup sekolah itu harus berkolaborasi gitu ya Bu bersama Iya, orang-orang sekitarnya. iya. Lalu Bu Ida, lalu tindak lanjut apa yang akan Bu Ida lakukan ke depannya? Tindak lanjutnya yang pasti saya akan menjalin komunikasi yang baik ya, lebih intens lagi dengan orang tua dan menjaga komitmen dengan teman sejawat untuk saling mendukung. Gitu Bu. Oh iya, bagus sekali Bu Ida. Rencana kedepannya Bu Ida, saya juga salut sekali dengan Bu Ida yang telah memaparkan rencana kedepannya tadi. Bu Ida terus komunikasi dengan orang tua, teman sejawat, juga Bu Ida juga memberikan perhatian lebih untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, menggali bakat murid, dan
luar biasa Bu. Saya sangat salut sekali dengan Bu Ida. Semoga nanti bisa ya Bu untuk mengatasi permasalahan ini. Amin, amin Bu Septi. Ya, setelah Bu Ida cerita-cerita dengan saya, kira-kira gimana perasaannya Bu Ida sekarang? Wah, pokoknya setelah saya cerita ini Bu, saya merasa senang, lega. Entah kenapa ya, apa sudah terluapkan keinginan saya untuk bercerita ini ya, berbagi dan mendapat solusi yang terbaik untuk permasalahan saya ini di kelas. Terima kasih sekali Bu Septi. Ya Alhamdulillah ya Bu Ida, pembicaraan yang sangat luar biasa. Saya harapkan Bu Ida bisa melaksanakan apa yang sudah Bu Ida rancang atau Bu Ida susun tadi ya, dan terus bersemangat ya Bu Ida untuk mendidik anak-anak. Semoga menjadi pribadi yang luar biasa. Insya Allah siap Bu Septi, semangat dalam mendidik putra-putri generasi bangsa. Kewajiban kita ini Bu. Iya berat sekali ini Bu. Bu Ida, kira-kira ada hal lain nggak yang ingin Bu Ida ceritakan kepada saya? Insya Allah sudah cukup Bu, saya sudah merasa plong tadi, sudah cukup sekali. Pokoknya terima kasih banyak deh atas waktu yang sudah Bu Septi luangkan untuk saya. Saya jadi sudah punya angan-angan, mendapat ide dari perbincangan kita ini Bu Septi. Terima kasih. Iya Bu Ida, sama-sama. Sudah Bu Ida,